Ya, pemirsa sudah bergabung bersama kami Mbak Erlinda dari Divisi Sosialisasi KPAI. Selamat siang, Mbak Erlinda. Selamat siang, Mbak Erlinda. Nah, tadi sebelumnya di segmen pertama kita sudah membahas terkait eksploitasi anak berangkat dari kasus yang dialami oleh RGM dan keluarga dan neneknya. Nah, tadi sebelumnya juga Pak Edi sempat bicara kalau sebenarnya kita masyarakat kalau tidak melaporkan juga atau acuh terhadap kondisi yang mungkin kita ketahui ada anak-anak yang diterlantarkan atau diperlakukan tidak semestinya, kita tidak melaporkan, kita juga bisa mendapatkan hukuman seperti itu. Nah, Pak, kalau misalnya masyarakat bisa tidak sih ada mungkin difasilitasi untuk melaporkan kondisi seperti itu kepada mungkin pihak yang berwenang? Ya, jadi pemerintah telah membuat beberapa instrumen antara lain lewat saluran khusus atau hotline ya. Kita di Kementerian Sosial punya 2 saluran paling tidak yang khusus untuk anak. Yang pertama adalah TESA, telepon sahabat anak di 129. Selain itu juga kita baru saja di-launch oleh Ibu Menteri Sosial Agustus yang lalu, dan kemarin kita sosialisasi dengan Pak Aris Merdeka Sirait serta berbagai macam tokoh yang lain, yaitu TEPSA, telepon pelayanan sosial anak. Jadi kalaupun TESA mungkin karena terlalu padat salurannya bisa ke TESA. Nah, dari saluran telepon sahabat anak tadi itu atau TEPSA, telepon pelayanan sosial anak itu, kita bisa merujuk sebenarnya. Jadi dengan terbuka dan bisa dirahasiakan si orang siapa saja melapor, lalu kita bisa rujuk apakah mungkin ke KPAI, mungkin juga ke RPSA, mungkin ke rumah sakit, ke polisi dan lain-lain. Mbak Erlinda, kalau menurut pengamatan Anda kasus yang di Cilincing itu apakah sudah bisa masuk di eksploitasi anak? Dan kemudian seberapa besar sih sebetulnya kalau kita cermati eksploitasi anak ini di Indonesia atau mungkin di Jakarta saja deh kalau gitu ya? Iya, khususnya untuk Cilincing, catatan kami itu kurang lebih 1 tahun yang lalu sang nenek sudah melakukan hal demikian. Tapi pada waktu tahun lalu itu kita masih melakukan satu pendekatan yang persuasif karena sang nenek mengatakan bahwa dia akan tanggung jawab terhadap cucu-cucunya itu. Tapi kemudian sudah setahun sama aja nih kayaknya. Tapi ternyata pada saat ya kami kan tidak intens ya, dalam arti kata kami kan meminta bantuan dinas sosial setempat pada waktu itu seperti itu, dan kita juga minta pekerja sosial. Tapi sekali lagi kan ini bukan kasus yang hanya satu di lingkungan DKI, tapi kan banyak sekali kasusnya. Mungkin dari Kementerian Sosial juga ada datanya banyak. Nah, sekitar 2 minggu yang lalu kami diberi kabar. 1 minggu lalu terblow up juga di media, dan setelah kami investigasi di awal, dan nanti kami juga akan koordinasi juga dengan Kementerian Sosial langsung, sepertinya kami akan melakukan suatu tindakan dalam arti kata akan melaporkan ke yang berwajib kepada neneknya ini, jika neneknya tidak memberikan cucunya ini kepada pemerintah dulu sementara. Mbak Erlinda, tapi apakah bijak begitu? Apa maksudnya melaporkan kasus ini langsung ke kepolisian? Mengingat mungkin anak ini tidak punya keluarga lain selain neneknya gitu. Iya, kami sudah menimbang selama 1 tahun, mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Edi, dan kita melihat anak ini benar-benar dieksploitasi sehingga para elemen masyarakat, pemerintah memberikan banyak sekali bantuan tapi tidak masuk ke anaknya. Dan mohon maaf, salah satu dari anak ini sudah Pak Edi sudah terkena penyakit kelamin. Seperti itu. Nah, ini kan anak-anak ini harus segera dibawa ke rumah sakit, diberikan hak mereka untuk mereka sehat dan diberikan rehabilitasi medis khususnya untuk adiknya ya, salah satunya. Nah, yang satu lagi benar-benar gizi buruk. Sudah mengalami gizi buruk dan ini tidak baik. Oleh karena itu, kita akan bekerja sama, nanti kami juga akan minta arahan dari Kementerian Sosial, nanti di bawahnya juga ada Dinas Sosial dan mungkin ada elemen yang lainnya, pemerintah lainnya. Ayo kita sama-sama, karena kan bukan 1 anak saja, tapi kan lebih dari 1. Nah, ini kan Mbak Erlinda, kan banyak juga nih kasus serupa ya, mungkin di Jakarta, mungkin data Anda banyak sekali. Apakah kasus ini akan selalu seperti itu? Mbak Erlinda akan terus melaporkan ke pihak hukum gitu ya, ketika mengetahui ada eksploitasi anak yang sudah terbukti melakukan dan itu salah gitu. Iya, yang pasti setiap kasus kan berbeda pendekatan. Tapi memang jika itu untuk menyelamatkan anak demi kepentingan yang terbaik buat anak, kenapa tidak? Walaupun mungkin kita di awal kita akan laporkan, tapi di situ ada niat baik dari keluarga, ya kita putus seperti itu ya. Yang penting kita lakukan suatu persuasif, mediasi sehingga keluarga juga tidak berhadapan dengan hukum, apalagi notabene ini neneknya sendiri ya, kita tidak menginginkan hal itu. Tapi sekali lagi, jika dia menghalang-halangi, siapapun yang menghalang-halangi hak anak, apalagi dalam tanda kutip darurat dan emergensi, kami katakan ya sudah, inilah hukum. Dan seperti kita lihat di negara maju,
kelalaian mengakibatkan anak kecelakaan, apalagi meninggal. Kemarin kita tahu kan dari Amerika, Jerman, 9 tahun penjara, 12 tahun penjara. Ya. Meskipun itu datang dari anggota keluarga sendiri. Ibu kandung Iya. sendiri. Nah, Baik. seperti itu. Nah, ini juga sama. Kita sama-sama ada satu perubahan ya dalam penegakan hukum. Walaupun itu memang keluarga kandung ataupun keluarga besar, jika memang melalaikan, menelantarkan, apalagi ini kan amanah undang-undang. Jadi kita tidak melakukan sesuatu hal yang melanggar undang-undang. Seperti tadi yang dikatakan Pak Edi itu sangat betul sekali bahwa undang-undang telah mengatur. Nah, undang-undang telah mengatur, mengapa kita tidak melakukan amanah ini seperti itu. Cuman memang bahkan untuk keluarga dekat kalau melakukan kekeliruan itu hukumannya ditambah. betul Sepertiga. Seperti ya, tambahannya. baik. Nah, kalau melihat atau dari pengalaman KPAI sendiri, biasanya eksploitasi terhadap anak ini lebih banyak datang dari keluarga terdekat atau lingkungan luar mereka gitu, mungkin yang mempekerjakan atau lingkungan sosial mereka. Yang paling banyak memang keluarga dekat, ya. Banyak sekali faktornya. Salah satunya juga adalah faktor pasti kalau itu ekonomi ya. Tapi faktor budaya, culture itu ada. Oke. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan juga. Termasuk juga akibat dari sosial tadi, sosial lingkungan semacam itu. Tapi yang paling menyedihkan bagi kami adalah jika anak ini eksploitasinya double, secara ekonomi maupun secara seksual. Dan itu dilakukan oleh ibu kandung sendiri. Dan ini ada di samping kiri kanan kita. Karena di wilayah Jabodetabek. Tidak lagi misalnya di Papua misalnya atau di Ambon, di Sumatera. Tapi ini di samping kiri kanan kita. Dan Nah, memang ini harus segera dilaporkan begitu ya, Iya, Mbak Elina, betul, kalau betul. mau tahu ya. Waktu ya mungkin di sini saya katakan kami saja dan saya secara pribadi dihujat di banyak media sosial karena melaporkan ibu kandung ke kepolisian karena mengeksploitasi anak. Baik. Tapi saya katakan itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena anak ini kasihan, 14 tahun kan lagi masa-masanya pubertas dan dia dipekerjakan sebagai pekerja seks, ya, lelaki hidung belang dan harus melayani yang semacam itu. Ini tidak bisa kita Oke, biarkan. Pak Edi, kalau menurut Anda apakah memang itu solusi yang paling baik? Maksudnya langsung ke jalur hukum gitu? Ya, tentu Bu Erlinda juga tadi menyatakan bahwa itu bukan satu-satunya solusi. Artinya setelah beberapa skema di awal sudah dilakukan. Artinya yang pertama tentu asesmen dulu, pendekatan dulu, skema-skema apa yang bisa dilakukan termasuk tadi apakah diambil dulu anaknya di dalam tadi dalam sistem pengasuhan. Tetapi betul tadi Bu Erlinda, kalau dalam kasus itu anak sudah sedemikian gawat dan terindikasi keluarganya menghalang-halangi, nah ini yang mungkin baru proses hukum dilanjutkan. Tapi kan tadi juga Mbak Elina bilang ada faktor budaya juga yang berperan di dalam situ. Kadang-kadang orang tua menerapkan pengajaran dengan metode tertentu dengan alasan itu budaya yang dia anut dari dulu. Ingin mendisiplinkan anak misalnya seperti betul. itu. Ya caranya mungkin di luar kewajaran, tapi kemudian itu alasannya seperti itu. Nah, kalau menurut Anda bagaimana kemudian menghilangkan acara? Isu ini sudah lama dibahas oleh para ahli dan sudah diputuskan bahwa apapun alasannya, termasuk corporal punishment ya, artinya hukuman dengan kekerasan, dengan memukul itu sudah tidak bisa dibenarkan lagi. Apakah itu dilakukan oleh guru, oleh orang tuanya, oleh orang terdekat, tidak bisa dibenarkan lagi karena itu bukan jalan keluar lagi. Jika sampai terjadi, kita atau orang tua atau anak itu sendiri bisa melaporkannya kemana gitu? Bisa, karena memang itu tidak bisa dibenarkan. Karena ini anak saya, bahwa saya punya hak untuk memukul anak, tidak bisa. Karena CRC maupun undang-undang kita selalu mengedepankan kepentingan terbaik anak, bukan kepentingan terbaik yang lain. Oke, baik. Berarti kita kalau misalnya jadi orang tua nanti tinggalkan sapu lidi, penggaris, dan rotan ya. Wah, itu nanti kita bisa dilaporkan. harus jauh-jauh dari situ ya. Pokoknya harus anak-anak nggak boleh dilakukan kekerasan. Dijadikan main engkrang boleh. Dijadikan permainan Buat mungkin ya mainan, seperti ya. itu. Nah ini kalau kita berangkat lagi ke eksploitasi anak Pak. Kalau misalnya tadi kita melihat dari mungkin ada penelantaran dari orang tuanya. Nah eksploitasi kalau misalnya dari segi pekerjaan, banyak juga yang mungkin pabrik atau perusahaan yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Sebenarnya apakah perusahaan tersebut atau tempat mereka bekerja itu sebenarnya sudah sangat mengetahui tentang aturan mempekerjakan anak atau seperti apa yang selama ini mereka ketahui seperti itu Pak? Ya, di dalam peraturan sudah jelas bahwa definisi anak itu kan 18 tahun. Ya. Jadi barang siapa mempekerjakan anak di bawah 18 tahun, melebihi batas, terutama sampai meninggalkan sekolah dan seterusnya, ya, dengan artinya bekerja ini juga harus dibatasi. Kalau bekerja di rumah membantu menyapu lantai itu tidak termasuk itu ya. Tapi maksudnya dipekerjakan di pabrik sepatu atau di Jerman yang itu
tidak boleh, itu melanggar, dan itu juga ada aturan yang menyatakan bahwa itu bisa dikenakan hukuman bagi yang tetap bersikeras mempekerjakan anak. Oke, baik. Pak Edi dan juga Mbak Linda, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.